Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Carolina Owabumbu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Karyongbulu, Kabupaten Flores Timur, NTT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan individu setiap murid. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai potensi mereka. Berikut adalah beberapa prinsip utama pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Menghargai keberagaman. Artinya, guru perlu memahami dan menghargai bahwa setiap murid memiliki keunikan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. 2. Memfokuskan pada kebutuhan murid. Artinya, pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan individu setiap murid, bukan berdasarkan standar kurikulum yang kaku. 3. Menyediakan berbagai pilihan. Artinya, guru menyediakan berbagai pilihan dalam hal konten, proses, dan produk pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. 4. Penilaian berkelanjutan. Artinya, guru menggunakan berbagai metode penilaian untuk memantau kemajuan belajar murid dan menyesuaikan pembelajaran jika diperlukan. 5. Kolaborasi. Artinya, guru berkolaborasi dengan murid, orang tua, dan kolega untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus dapat 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan memahami kebutuhan belajar murid. 3. Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, pemecahan masalah, proyek, dan belajar mandiri. 4. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, video, audio, dan teknologi informasi dan komunikasi. 5. Memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda sehingga semua murid dapat tertantang dan termotivasi untuk belajar. 6. Melakukan penilaian berkelanjutan. 7. Memberikan umpan balik yang individual dan spesifik untuk membantu murid memahami kemajuan mereka dan meningkatkan pembelajaran mereka. 8. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif di mana semua murid merasa dihargai dan dihormati. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat.
Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor di kelas sebelumnya, atau juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Tentu saja ada kaitannya. Kaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul ini membantu guru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Hal ini penting untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul ini membantu guru mengembangkan kepemimpinan guru dalam pembelajaran. Guru yang merupakan pemimpin pembelajaran akan lebih mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelasnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul ini memberikan kesempatan bagi guru untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam program guru penggerak di kelas mereka. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu aksi nyata mereka. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.